Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Lydia. Kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap larutan. Kakak dan abang pasti pernah dengar istilah tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat partikel zat pelarut berubah dari fase cair menjadi fase gas. Pada suatu larutan, ada partikel zat pelarut dan ada partikel zat terlarut. Adanya partikel zat terlarut menghalangi proses penguapan zat pelarut, sehingga tekanan uap larutannya mengalami penurunan. Ketika kita melakukan penguapan, baik secara alami maupun dengan pemanasan, misalnya kita membandingkan proses penguapan larutan garam dengan air murni, maka air murni akan lebih dulu menguap dibandingkan larutan garam. Adanya garam sebagai zat terlarut menghambat proses penguapan yang mengakibatkan penurunan tekanan uap, sehingga tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap. Rumusnya delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, P adalah tekanan uap larutan. Hubungan antara penurunan tekanan uap dengan konsentrasi larutan. Pada tahun 1887, F.M. Raoult menyatakan bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut, yang dinyatakan dengan delta P sama dengan P0 dikali XT, dan P sama dengan P0 dikali XP. XT adalah fraksi mol zat terlarut, dan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menghitung fraksi mol. Ini adalah gambar grafik tekanan uap jenuh larutan dengan menggunakan diagram PT, tekanan terhadap temperatur. Bisa kita lihat dari diagram bahwa nilai tekanan uap pelarut murni yang dilambangkan dengan P0 itu lebih besar dari tekanan uap larutan yang dilambangkan dengan P. Selisih antara keduanya dilambangkan dengan delta P, atau penurunan tekanan uap. Contohnya, 1. Tekanan uap jenuh air pada temperatur 18 derajat Celcius adalah 15,5 mm Hg. Jika ke dalam 0,8 mol air dilarutkan 0,2 mol glukosa atau C6H12O6, maka tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, dalam soal diketahui tekanan uap jenuh air itu lambangnya P0, maka kita tuliskan P0 15,5 mm Hg. Lalu diketahui ada air sebanyak 0,8 mol, maka air kan itu sebagai zat pelarut, sehingga kita tuliskan NP atau mol zat pelarut sama dengan 0,8 mol. Lalu dilarutkan dalam 0,2 mol glukosa. Glukosa di sini ada sebagai zat terlarut, maka kita tuliskan NT sama dengan atau mol zat terlarut sama dengan 0,2 mol. Nah, yang ditanya tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Maka kita tuliskan dengan rumus delta P. Karena yang diketahui dalam soal itu adalah mol, maka kita gunakan rumus delta P P0 dikali XT. P0-nya kan sudah diketahui tadi 15,5 mm Hg. Maka kita tentukan dulu XT-nya. Nah, XT adalah fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut itu rumusnya mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Molnya sudah diketahui nih. Mol zat terlarutnya 0,2 kita masukkan. Lalu dibagi lagi dengan mol zat terlarut 0,2 ditambah dengan mol zat pelarut ini sebesar 0,8. 0,2 dibagi 0,2 tambah 0,8 itu sama dengan 0,2 dibagi 1, hasilnya 0,2. Setelah kita dapat XT 0,2, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Delta P sama dengan P0 dikali XT. P0-nya 15,5 mm Hg, XT-nya tadi 0,2, maka dikali dengan 0,2 didapat delta P-nya atau penurunan tekanan uap jenuh larutan sebanyak 3,10 mm Hg. Sampai di sini dulu pertemuan kita.
Nanti Ibu akan buatkan video contoh-contoh soal penurunan tekanan uap larutan. Tetap semangat ya, jangan mager. Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong pada Allah dan janganlah malas dalam melakukan hal yang bermanfaat. Sampai bertemu lagi, tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.